Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di David Rick, channel yang membahas seputar dunia pelayaran. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi atau sharing informasi mengenai bagaimana cara untuk menjadi seorang penguji pada lembaga diklat kepelautan. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Karena jujur ya teman-teman sekalian, saya tahu tentang TOT, kemudian tentang diklat, kemudian tentang TOE. Itu setelah terjun bergabung sebagai ASN, kemudian mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan, ternyata baru tahu tentang sertifikat-sertifikat yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pengajar, untuk menjadi seorang penguji. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana persyaratan untuk menjadi seorang penguji di lembaga diklat kepelautan. Mungkin di antara teman-teman sekalian atau teman-teman pelaut yang memiliki hobi mengajar ataupun yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang pendidik, seorang pengajar. Nah, pada video kali inilah saya men-sharingkan bagaimana persyaratan-persyaratan untuk menjadi seorang penguji. Karena ada beberapa hal yang harus kita penuhi, harus ada beberapa hal yang harus kita lengkapi, persyaratan-persyaratan yang memang itu sudah menjadi ketentuan baik nasional maupun internasional. Nah, pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang pengajar. Persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi sebelum kita menjadi seorang pengajar di pendidikan-pendidikan kepelautan atau di kampus-kampus pelayaran. Nah, pada video kali ini merupakan sambungannya. Apabila kita sudah lulus atau sudah mengikuti diklat kepelautan sebagai pengajar, prasyarat untuk menjadi seorang pengajar, maka ini adalah prasyarat untuk menjadi seorang penguji pada lembaga diklat kepelautan. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang penguji pada lembaga diklat kepelautan, ini sebenarnya sudah ada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mengenai hal tersebut. Di sini ada namanya HK nomor 103/12/DJPL/2016. Nah, ini sedikit yang akan saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang dunia pelayaran. Khususnya yaitu mengenai bidang pendidikan kepelautan. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bersama atau mungkin ada teman-teman sekalian yang belum tahu, pendidikan kepelautan itu ada namanya ujian keahlian pelaut. Di mana ujian keahlian pelaut ini adalah ada bidang-bidang tertentu yang harus diujikan, dan seorang penguji itu harus memiliki kompetensi. Nah, bagi teman-teman yang belum paham mengenai pola pendidikan kepelautan atau pelayaran, bahwasanya seorang pelaut itu sebelum dia lulus, dinyatakan lulus, dia harus menempuh yang namanya ujian keahlian pelaut. Dan juga dia telah menempuh praktek berlayar selama 1 tahun di atas kapal. Kemudian turun menghadap untuk melakukan yang namanya ujian keahlian pelaut. Nah, pada saat ujian UKP itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, atau orang-orang yang sudah memiliki persyaratan-persyaratan yang terpenuhi. Di antaranya yang kita bahas adalah TOE 312, IMO Model Course seri 312, yaitu Training of Examiner. Jadi training untuk menjadi seorang penguji pada lembaga-lembaga diklat kepelautan. Teman-teman sekalian, pada HK 103 ini di sini dijelaskan bahwasannya program pelatihan bagi penguji Training of Examiner _TOE 312 adalah program pelatihan sesuai dengan IMO Model Course 312 yang diselenggarakan lembaga diklat kepelautan atau badan usaha lainnya yang telah memiliki pengesahan atau approval yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal bagi setiap pendidik yang telah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan sertifikat TOE dari Direktur Jenderal guna melaksanakan pengujian kompetensi pelaut menurut STCW 78 dan amandemennya serta ketentuan nasional di bidang kepelautan.
Sedikit saya sharing teman-teman sekalian. Kalau misalnya menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, itu dulu ada namanya akta. Tapi sekarang ada namanya pekerti. Setelah pekerti, nanti ada namanya pekerti AA. Nah, itu merupakan sertifikat yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pengajar. Nah, ini adalah sertifikat yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penguji. Nah, menjadi seorang penguji pada lembaga-lembaga diklat kepelautan memang dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki kompetensi. Di antaranya adalah orang yang memiliki ahli nautika, kemudian ahli teknika, dan juga teman-teman yang memiliki background pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu juga dia wajib memiliki sertifikat TOE 312. Nah, teman-teman sekalian, dan prasyarat untuk mengikuti training 312 ini, di sini di HK03 ini dikatakan bahwasanya persyaratan peserta dan pemenuhan kualifikasi untuk mengikuti program pelatihan bagi penguji adalah wajib memiliki sertifikat keahlian pelaut. Jadi dia wajib memiliki COC ya. Kalau di beberapa diklat yang pernah menyelenggarakan, di antara saya lihat di sini di BP3IP dia mempersyaratkan minimal D3. Kemudian untuk COC-nya minimal ANT atau ATT4. Lanjut di HK103 dikatakan bahwasanya pengalaman mengajar minimal 2 tahun kecuali bagi penguji yang bertindak atas nama administrasi. Tidak dipersyaratkan pengalaman mengajar, tetapi diwajibkan memiliki masa layar minimal 5 tahun. Jadi bagi teman-teman pelaut yang ingin mengambil TOE 312, di sini dipersyaratkan minimal dia memiliki masa layarnya selama 5 tahun, baru bisa mengikuti TOE 312. Di samping dia harus memiliki 609. Kemudian juga dia harus memiliki ijazah kompetensi, ya, ijazah kepelautan, dan juga untuk ijazah umumnya yaitu minimal untuk D3 harus memiliki D3 dan ijazah kompetensi. Kemudian memiliki pengetahuan teknis dan berkualitas dalam melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan kepelautan yang relevan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Kemudian berbadan sehat dan tidak buta warna. Di samping itu, memiliki surat perintah tugas dari pimpinan atau surat rekomendasi dari perusahaan atau lembaga diklat atau badan usaha penyelenggara dan pelaksana pelatihan. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Setelah kita mengikuti TOT 609 untuk menjadi seorang pengajar, maka kita bisa lanjutkan untuk menjadi seorang penguji, yaitu 312. TOE, Training of Examiner, serinya IMO Model Course 312. Nah, pertanyaannya, kalau memang saya hanya pengen 609 tanpa mengikuti 312, apakah bisa? Ya silakan saja. Karena yang pertama adalah, prasyarat pertama adalah 609 hanya menjadi pengajar saja. Tapi kalau kita mau sebagai penguji juga, pada saat nanti ada pengujian kompetensi, ada ujian UKP, kita bisa dilibatkan sebagai penguji atau terdaftar sebagai penguji di Dewan Penguji Keahlian Pelaut atau DPKP, maka kita prasyaratnya harus memiliki yang namanya TOE 312. Kemudian di mana tempat-tempat untuk melakukan pengambilan? Banyak teman-teman sekalian. Lembaga-lembaga diklat yang sudah melaksanakan baik itu negeri maupun swasta. Di sini yang dipersyaratkan adalah setiap penyelenggaraan dan pelaksanaan program pelatihan bagi pendidik dan penguji oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau masyarakat umum wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan serta registrasi oleh Direktur Jenderal. Nah, penyelenggaraan dan pelaksanaan program pelatihan bagi pendidik dan penguji sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dilaksanakan oleh lembaga diklat atau badan usaha yang telah memiliki pengesahan atau approval dan diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal. Jadi teman-teman sekalian, banyak lembaga-lembaga diklat yang sudah mendapatkan approval dari Direktur Jenderal untuk melaksanakan TOE 312 ini. Teman-teman sekalian bisa searching di internet lembaga-lembaga mana saja. Tapi sependek pengetahuan saya yang sering melaksanakan diantaranya STIP Jakarta, BP3IP Jakarta, kemudian BP2TL, dan juga lembaga-lembaga swasta lainnya banyak juga yang menyelenggarakan untuk 312 ini. Oke teman-teman sekalian, itu saja sharing saya pada video kali ini terkait dengan bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang penguji pada lembaga-lembaga diklat kepelautan, di mana kita harus mengikuti Training of Examiner
IMO Model Course 312. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi seorang pengajar sekaligus penguji di bidang kepelautan, maka prasyarat-prasyarat ini yang harus dipenuhi. Itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat bagi Anda semua dan menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait dengan dunia pelayaran. Sampai ketemu pada video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.